Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah kedatangan dua pecinta sepak bola. Di sini ada namanya Bung Wan dan Bung Furkan, ya kan? Seperti biasa, hanya saja kali ini tidak ada Bung Rafli friend. Tidak apa-apa, namun kita kali ini juga akan tetap membahas terkait lanjutan Piala Asia U20 2025 yang diselenggarakan di Cina. Nah, walaupun pada pertandingan yang akan datang timnas Indonesia tetap apapun hasilnya tidak akan merubah keadaan untuk lolos atau tidak lolos, karena ini pertandingan sama-sama negara yang tidak dipastikan akan lolos. Nah, jadi untuk itu kita akan membahas terkait bagaimana sih peta kekuatan Yaman U20 ini. Bagaimana sih Bung Wan terkait peta kekuatan timnas Yaman U20 ini, ya kan? Kalau kita lihat secara ranking timnas Yaman kan berada di bawah timnas Indonesia, ya kan? Ya. Tapi itu kalau senior, karena kalau 20 ini kita belum tentu, belum bisa kita bilang di atas. Cuma mungkin agak berimbang lah. Agak berimbang, ya kan? Apalagi kalau kita lihat dua pertandingan terakhir dari timnas Yaman, mereka kalah sama Iran 6-0 dan kalah sama Uzbek 1-0. Ya. Ya kan? Sedangkan Indonesia juga kalah sama Uzbek 3-1 dan kalah sama Iran 3-0. Ya. Ya, jadi agak berimbang lah kita. Nah, Secara produktivitas atau golnya itu lebih produktif Indonesia. ya. Karena mampu mencetak 1 gol dan kebobolan lebih sedikit. Mereka kebobolan 7, kita hanya kebobolan 6 dan mampu mencetak gol 1, ya kan? Bagaimana kalau menurut Bung Furkan terkait peta kekuatan Yaman U20 ini? Kalau kita lihat dari ranking FIFA, ini yang senior Ya. Kalau yang senior kan Yaman berada di ranking 158. Ya, di bawah kita berarti. Di bawah kita. Sedangkan timnas kita ini kan di ranking 127. Ya. Kalau yang di U20 ini, kalau dari pertemuan terakhir mereka sama-sama imbang Sama-sama imbang. pas di kualifikasi Piala Asia. Ya, Piala Asia. Yang terjadi di tanggal 29 September. 29 September. Oke. Dan mereka pas di kualifikasi kemarin kan berada satu grup juga, tergabung sama Maladewa sama Timor Leste. Ya. Dan timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup karena unggul selisih gol. Ya, betul. Dan Yaman ini kan runner up ya. Ya. Seperti yang Bang Safwan bilang tadi, kalau dari dua laga terakhir kan mereka sama-sama kalah dari Uzbekistan dan Iran. Tapi kalau dari selisih gol lebih banyak mereka kebobolan. Iya, lebih banyak mereka. Kita mereka 7, sedangkan kita 6. 6 dan mampu mencetak gol 1. Dan mereka sekarang belum sama sekali mencetak gol. Belum. Berarti kalau menurut saya, kalau menurut aku yakin sih kalau bisa mencuri 3 poin besok, malam besok. Siap. Jadi memang kalau kita lihat memang dua negara ini sama-sama belum pernah menang. Sama-sama belum pernah menang dan sama-sama belum mendapatkan poin. Nah, ya kan? Ya. Karena walaupun mereka di pertandingan pertama itu kalah 1-0, namun di pertandingan kedua mereka dibantai. 6-0 ya kan. Kalau kita sama, di pertandingan pertama dibantai 3-0, di pertandingan kedua 3 juga, cuman dapat 1 gol balasnya, ya kan. Ya. Artinya kita ada peningkatan sedikit. Bisa jadi di pertandingan ketiga nanti kita bisa mencetak 2 gol dan tanpa kebobolan kalau bisa seperti itu, ya kan. Kalau bisa plus 3 poin lah. Ya, otomatis 3 poin, ya kan, karena kita menang 2-0. Jadi kita masuk ke pertandingan kedua nih. Jadi bagaimana sih peluang timnas U20 kita nih, yang dimana sekarang memang lagi gencar-gencarnya dihujat oleh netizen, mulai dari coach Indra Safriot katanya dan lain sebagainya, karena TC udah keluar negeri tapi tidak mendapatkan hasil. Jadi gimana sih
peluang kita nih untuk menang melawan Yaman? Dari Bang Wan dulu. Silakan Bang. Kalau ditanya peluang, pasti kita mungkin ada peluang karena Yaman kan belum pernah cetak gol ya kan. Ya. Sudah dua pertandingan sudah cetak kumpulan 7 gol ya. 7 gol. Bahkan belum pernah kasih gol sekalipun. Ya, Nah, ini mungkin menjadi masalah bagi Yaman. Ya. Sedangkan bagi peluang bagi kita, ya kita sudah cetak 1 gol tapi walaupun gitu tetap 2 kali kalah udah ya kan. Dan ini kesempatan kita untuk bisa mencari poin dan masih ada harga diri lah. Siap. Masih ada harga diri buat jangan jadi juru kunci. Terkunci. Minimal ada 3 poin. Ya. kan? Jangan cuma-cuma aja ikut-ikut Ke Asia, tapi belum mampu. Hanya maju ke Asia tapi untuk meramaikan aja. Semoga jangan seperti itu, ya kan? Apalagi di kualifikasi kan yang seperti Bung Furkan bilang, kita juga jumpa di kualifikasi ya kan. Ya. Dan kita imbang dan saya harap besok kita bisa memetik kemenangan. Betul. Karena kenapa? Kita seri kemarin nggak ada Welber Jardim. Dan beberapa pemain naturalisasi lainnya, ya kan? Ditambah lagi pada masa itu timnas U20 kita belum melaksanakan TC ke luar negeri. Sekarang ini udah TC nih, udah TC ke luar negeri dan ada ikut turnamen kemarin. Berapa negara tuh yang melawan negara apa aja? 4 negara. 4 atau 3 lah. Nah, itu kan menjadi modal atau pengalaman penting bagi mereka, ya kan? Nah, bagaimana kalau menurut Bung Furkan? Kalau menurut aku sih lebih yakin ke menang ya. Menang, siap. Karena kan laga yang tur 4 negara yang kemarin dilaksanakan tuh kan sebelum Piala Asia nih lah. Ya. Itu kan terjadi setelah kualifikasi kemarin. Ya. Otomatis pas kualifikasinya kita kan mampu seri. Ya, betul. Makanya kalau besok sih aku yakin menang lah. Jadi kalau memang menang, berapa skor menurut Bung Furkan atas kemenangan timnas Indonesia lawan Yaman nanti? Menurut aku 2-0 sih bisa. 2-0. Siap. Karena yang laga pas kualifikasi kemarin kan satu sama. Otomatis kalau besok aku yakin mampulah 2 gol. 2 gol, siap. Bagaimana kalau menurut Bung Safwan, berapa skornya? Kalau kita bisa mempelajari cara menyerangnya, cara kelemahan melawan Iran atau Uzbekistan, kita bisa menang lebih 3-0 atau 2-0 lah. Kenapa? Makanya kita harus belajar bagaimana Iran bisa membobol gawang Yaman dan juga kan Iran menang 6-0 ya. 6-0. Nah, dari situ kita belajar, kita lihat apa kelemahan dari Yaman. Betul. Kalau kita bisa mengeksploitasi kelemahannya, kita bisa menang dengan skor 3-0 mungkin lebih. Betul, setuju nih dengan pendapat Bung Wan. Karena berarti para striker timnas U20 harus nonton dan melihat bagaimana sih gol-gol, ya kan, para pemain Iran di gawang Yaman U20, ya kan. Jadi mereka bisa melihat, back ini ya namanya ini kurangnya ini, lebihnya ini, segala macam. Dari sisi sebelah mana bisa ditusuk, ya kan, dan lain sebagainya. Itu harus dilihat juga permainan mereka, bagaimana mereka menusuk dan menjebol gawang Yaman, ya kan. Ini suatu ide yang sangat baik juga dari Bung Wan. Nah, jadi skornya bisa 3-0 ataupun bisa lebih. Siap. Dan Coach Indra pun harus belajar juga sih dari permainan timnas Iran. Ya. Bagaimana mereka mampu mencetak 5 bahkan 6 gol lah. Betul. Jadi dari timnas Iran gimana kita belajar? Dari mereka membobol gawang, ya kan. Ya, betul. Dan mengotak-atikkan dan mengacaukan pertahanan Yaman. Artinya apa? Yaman ini tidak terlalu kuat. Peluang kita untuk menang itu besar, ya kan. Tinggal saja bagaimana para Garuda Muda ini bisa perform di atas lapangan dan mental mereka di situ diuji, ya kan. Bukan hanya skill tetapi juga mental yang berbicara, ya kan. Ya, walaupun menurut kita menang, tapi kita juga jangan melakukan beberapa kesalahan. Nah, seperti lawan-lawan Iran atau Uzbekistan, kayak salah passing ataupun nggak bisa bola-bola udara, kalah udara-udara.
terus selalu long ball. Long ball, siap. Itu harus dikurang-kurangi long ball. Betul. Karena long ball ini ibaratnya kemungkinan untuk kehilangan bola itu lebih besar, ya kan? Daripada kita main dari satu ke satu, ya kan? Tiki taka. Apalagi anak buah coach Indra ini sebenarnya lebih mengutamakan tiki taka, namun mungkin karena mereka terdesak atau mental mereka kurang kuat sehingga mereka grogi dan takut, ya kan bisa kita lihat dari pertandingan lawan Uzbek, di akhir pertandingan kita sudah sebenarnya kalah, sempat terjadi salah passing, ya kan, dan itu sangat fatal di lini pertahanan, ya kan. Nah itu tentu hal-hal seperti itu harus diperbaiki supaya kita bisa memetik kemenangan untuk pertama kalinya dan sekaligus menjadi kemenangan pertama supaya nggak 0-0 lagi lah, ya kan. Ditambah lagi kita harus bisa meningkatkan track record kita yang dimana kemarin kita seri. Sekarang harus menang. Karena kenapa harus menang? Wajib menang. Kenapa? Karena kemarin itu tidak ada Welber Jardim, tidak ada beberapa pemain naturalisasi lainnya dan belum ikut TC ke luar negeri, ya. Karena mereka udah belajar ke luar negeri, ya kan, abroad. Nah, jadi dengan pernyataan kawan-kawan tadi jelas bahwa kita sepakat Indonesia wajib menang dengan skor berbagai prediksi masing-masing kita, ya kan. 2-0. Pokoknya adik-adik U20 ini jangan berharap untuk lolos gitu. Yang penting fokus ke kemenangan aja. Ya, betul, ya kan. Itu aja gua. Jangan sampai 3 pertandingan tanpa kemenangan. Nah, ya kan. Minimal ada sekali menang. Dan juga jangan menyepelekan pemain lawan. Nah, betul. Ya kan? Karena terlalu jumawa mungkin, ya kan. Menganggap remeh Yaman karena mungkin Yaman kan di bawah kita. Kalau ranking FIFA, ya kan. Jadi menurut saya jangan terlalu meremehkan lawan. Main sesuai apa yang diinstruksikan pelatih. Siap. Berarti kalau instruksi pelatihnya yang kurang tepat gimana nih? Harus diikuti apa enggak? Nah, itu jangan. Berarti pelatihnya yang harus dipecat atau pelatihnya yang harus di-TC-kan lagi nih? Tim pelatihnya nih. Kenapa pelatihnya? Pelatihnya yang memang nggak sampai standar Asia nih. Siap. Nah, berarti kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau memang prediksi kita semua sepakat bahwa Indonesia wajib menang, maka siapa sih pemain menurut Bung Furkan di pertandingan melawan Yaman nanti yang akan menjadi pembeda dan menjadi ibaratnya pemain yang bisa membalikkan keadaan Indonesia dan menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia nanti? Kalau menurut aku sih pemain yang digadang-gadang, misalnya yang difavoritkan sama netizen sih, yang belum pernah dimainkan oleh Coach Sapri, yaitu Welber. Karena menurut aku dia pasti mampulah meimbangi permainan dari kawan-kawannya. Oke, jadi untuk Bung Wan, siapa sih pemain yang bisa menjadi pembeda di laga melawan Yaman nanti? Kalau aku striker sih, si Jens Raven. Siap. Kenapa? Karena pas lawan Uzbekistan dia ngasih gol, dan pada saat kualifikasi Piala Asia kemarin juga dia yang menjadi top skor, yang menjadi pencetak gol menghadapi Yaman. Mungkin dari situ dia tahu kelemahan Yaman. Betul. Saya sepakat juga bahwa karena dia salah satu-satunya pemain timnas Indonesia U20 yang membobol gawang Yaman, ya kan, sehingga dia sudah bisa membaca lah dan ada gambaran lah sedikit bagaimana sih kekuatan pertahanan Yaman, ya kan. Nah itu menarik pernyataan dari Bung Wan dan juga menarik dari pernyataan dari Bung Furkan, ya kan. Jadi intinya kami semua sepakat bahwa Yaman tidak beda jauh kekuatannya dengan timnas Indonesia dan kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menang melawan Yaman, serta kita dan kami juga optimis Indonesia bahkan bisa mencetak tidak hanya 1 gol tapi 2 gol atau lebih. Jadi dengan demikian sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.